Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema tentang karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah adalah tulisan yang mengungkapkan suatu masalah melalui pengamatan, tinjauan, dan penelitian menurut metode ilmiah yang isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan menurut para ahli, menurut Munawar Syamsuddin, karya ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memiliki metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Menurut Maryadi dalam Harun mengatakan bahwa karya ilmiah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Sedangkan menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ciri-ciri karya ilmiah: 1. Logis, yaitu segala sesuatu yang disajikan beralasan dan diterima dengan akal sehat. 2. Sistematis, yaitu disusun menurut aturan tertentu. Objektif, yaitu menyampaikan data dan fakta apa adanya, tidak dibuat-buat. Yang keempat, tuntas, yaitu permasalahan yang dikupas secara mendalam dan lengkap, tidak sepotong-sepotong. Saksama, yaitu berusaha menghindari dari kesalahan. Selanjutnya, jelas, yaitu mengungkapkan maksud dan tujuan secara jelas. Terbuka, artinya suatu waktu dapat berubah. Jika ada pendapat baru yang lebih benar, maka itulah yang disetujui, atau dia tunduk terhadap kebenaran yang baru terungkap dari sebelum-sebelumnya. Misalnya dulu bola lampu itu berbentuk bulat saja, sekarang karena dimodifikasi maka banyak jenisnya. Nah, ini yang dimaksud. Yang keempat, berlaku umum, maksudnya kesimpulan-kesimpulan berlaku bagi semua populasinya. Selanjutnya, kebenarannya dapat diuji, artinya ketika diuji sesuai dengan fakta dan realita yang ada di lapangan, tidak menyimpan dari hal-hal yang logis. Pengujiannya pengujiannya memperhatikan santunan bahasa dan tata tulis yang umum, artinya sesuai dengan format penulisan karya ilmiah, misalnya berdasarkan kamus bahasa Indonesia dan berdasarkan petunjuk-petunjuk karya ilmiah. Syarat-syarat karya ilmiah: pertama, komunikatif, maksudnya mengandung sesuatu masalah beserta pemecahannya. Masalah hendaknya merangsang pembaca untuk mengetahuinya. Yang kedua, bernalar, maksudnya isi tulisan dikemukakan dengan nalar yang sehat sehingga dapat dipercaya kebenarannya karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Yang ketiga, logis, maksudnya masalah yang dikemukakan berdasarkan pikiran akal, artinya akal sehat, bukan hasil imajinasi atau angan-angan pengarang, tetapi dia nyata adanya dan
mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya ketika ada segala sesuatunya yang harus ditinjau ulang kembali. Ekonomis maksudnya menggunakan bahasa yang padat, singkat dan jelas atau lengkap dan tidak bertele-tele. Nah, ini juga ekonomis ini juga masuk dalam kategori memudahkan orang ketika mencari sesuatu dan memahaminya tidak ambigu, berdasarkan landasan teori yang kuat. Maksudnya apa yang dikemukakan harus mempunyai dasar dan dapat dipertanggungjawabkan teorinya. Misalnya teori terciptanya jagat raya ini benar ndak, sesuai dengan teori ndak? Kalau tidak sesuai dengan teori perlu dipertanyakan. Relevan maksudnya apa yang dikemukakan harus sesuai dengan sistem tertentu, mudah dimengerti dan berkesinambungan, artinya tersistem secara sistematis. Mempunyai sumber, apa yang dipaparkan harus mempunyai referensinya harus jelas. Nah, karya ilmiah yang dimaksud dengan ilmiah kan jelas, harus berdasar atau harus mempunyai referensi yang kuat, bukan cuma satu pendapat. Tetapi semakin bagus karya ilmiah, semakin bagus karya ilmiah, maka referensi yang digunakannya itu pastilah banyak, atau banyak pendapat-pendapat yang digunakan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan yang ditelitinya. Selanjutnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. 1. Kalimat harus jelas, tidak perlu panjang, atau memang ide hanya cukup dengan kalimat pendek. 2. Usahakan kalimat yang dihasilkan jangan sampai membingungkan pembaca. Artinya, memudahkan pembaca dalam menafsirkan karya ilmiah tersebut. Dengan kata lain, kata-kata yang digunakan tidak ambigu. Pilihan kata yang tepat untuk acuannya. Tidak sembarangan, maksudnya tidak sembarangan menggunakan kata, tetapi memilih diksi yang sesuai dengan karya ilmiah tersebut. 4. Hindarilah penggunaan kata yang berlebihan, artinya meminimalkan. Namanya karya ilmiah harus diminimalkan atau semaksimal mungkin. Dengan kata lain, tidak menggunakan kata-kata atau kalimat yang terlalu boros. 5. Hindari kalimat yang rancu, sesuai dengan aturan atau EYD bahasa Indonesia, misalnya SPOK-nya, subjek, predikat, dan objeknya harus jelas. Kalimat harus masuk akal. Misalkan kalau menjelaskan tentang pulpen, ya penggambarannya, misalkan pulpen itu mirip seperti potongan-potongan kayu kecil. Nah, kalau digambarkan seperti mobil, berarti tidak masuk akal. 7. Hindari pengaruh bahasa daerah. Dalam menulis karya ilmiah, yang pertama kali harus dilihat, jangan menggunakan bahasa daerah, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan panduan dan tuntunan format menulis karya ilmiah. Kalaupun toh ada bahasa daerah, lihat cara menuliskan atau makna glosarium di dalamnya. Kemudian yang ke-8, perhatikan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalau ini dipahami, maka ketika kita menulis karya ilmiah, otomatis karya ilmiah itu bagus. Jenis-jenis karya ilmiah, ada yang berbentuk paper,
Nah, paper ini sama dengan makalah, cuma bedanya kalau paper itu di tingkatan mahasiswa. Nah, tetapi sama saja dengan makalah, cuma kalau makalah ini di tingkatan pelajar. Modul, kemudian diktat. Nah, diktat ini adalah panduan dosen dalam mengajar, hasil tulisan dosen sendiri dalam mengajar. Nah, itulah yang dimaksud diktat. Kemudian skripsi. Nah, skripsi ini adalah pertanggungjawaban akhir ketika mahasiswa S1 untuk mendapatkan gelar S1 atau sarjana. Kemudian tesis. Tesis ini adalah laporan pertanggungjawaban mahasiswa S2. Nah, ketika tidak mampu menyelesaikan tesis, maka dia tidak akan pernah mendapatkan gelar S2 atau magister. Yang ketujuh, disertasi. Nah, disertasi ini adalah laporan pertanggungjawaban akhir mahasiswa S3 atau dengan kata lain doktor, untuk mendapatkan gelar doktor maksud saya. Yang kedelapan, buku. Nah, buku ini banyak jenisnya, ada buku matematika, biologi, bahasa Indonesia. Nah, buku yang dimaksud adalah panduan mengajar guru. Laporan penelitian. Selanjutnya, manfaat karya tulis ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Nah, dengan sering-seringnya kita menulis karya ilmiah, maka keterampilan membaca kita sekaligus keterampilan menulis kita terasah dengan baik. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Dengan menulis karya ilmiah, secara tidak langsung kita dengan kata lain dipaksa untuk membaca sedemikian banyaknya referensi, akhirnya menghasilkan sesuatu yang bagus dalam segi intelektual atau keilmuan kita. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan pustaka. Dengan menulis karya ilmiah atau sering-sering menulis karya ilmiah, maka banyak bacaan ataupun referensi-referensi yang kita ketahui, dan yang lebih penting lagi, ilmu pengetahuan semakin berkembang. Keempat, meningkatkan pengorganisiran fakta dasar secara jelas dan sistematis. Kemudian yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Jadi ketika kita sudah menulis karya tulis ilmiah bentuk apapun, kita rasa dalam diri kita, utamanya saya bercermin terhadap diri sendiri, itu ada kepuasan tersendiri. Walaupun pada hakikatnya sejelek-jeleknya karya itu ketika karya sendiri, maka ada kepuasan yang muncul di dalam jiwa kita, dalam diri kita, yang sulit digambarkan dengan kata-kata atau sesuatu yang lain. Yang keenam, memperluas cakrawala pengetahuan. Nah, karya ilmiah ini memberikan suatu pemahaman yang lebih, dan kemudian semakin penasaran dan akhirnya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih. Dengan kata lain, memperluas cakrawala hidup dan menjembatani kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Ketujuh, sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, dengan menuliskan karya ilmiah kita dan menyimpannya di salah satu perpustakaan, ketika ada peneliti muda melihatnya, maka dia akan menjadi referensi tersendiri untuk dijadikan sebagai acuan dasar dalam melanjutkan penelitian berikutnya yang lebih bagus lagi dari penelitian kita. Struktur
karya tulis ilmiah. Pertama, bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah, masalah yang diangkat dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Misalnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, bagian isi atau pembahasan, nah, biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab, tergantung dari peliknya suatu masalah yang diangkat. Nah, dengan kata lain, bagian isi ini memuat kajian-kajian pustaka yang sesuai dengan relevansi penelitian kita. Bagian penutup. Bagian penutup ini bisa adalah hasil penelitian dari bagian isi dan pembahasan dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian berupa penjelasan singkat, padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari 1 bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Nah, ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat menonton, dan saya harap menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang sempurna.